Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, 2020 menjadi tahun yang sangat kelam dan mencekam bagi seluruh penduduk bumi. Bagaimana tidak, pada tahun ini terjadi sebuah pandemi yang memakan banyak sekali korban. Ditemukannya sebuah virus baru di Wuhan, China pada akhir 2019 menjadi titik awal terjadinya pandemi yang berkepanjangan hingga detik ini. Virus ini bernama Corona. Virus ini sangat cepat sekali menular dan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dua warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga pasien positif virus corona di tanah air. Penularannya ini melalui terus meluas kemarin sudah ada masker dan cairan pencuci tangan kabur dari ruang isolasi. Virus corona menyebabkan sebuah penyakit yang disebut dengan Coronavirus Disease 19 atau yang biasa disebut dengan COVID-19, yaitu gangguan pada pernafasan yang cukup serius dengan gejala demam, batuk, indera penciuman tidak berfungsi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Teman, virus corona sangat cepat sekali menyebar dan hinggap di tubuh siapapun, tak pandang bulu, tak pandang usia, harta, apalagi tahta. Virus corona menyebar dengan berbagai cara. Yang pertama melalui droplets. Droplets berupa tetesan cairan dari batuk dan bersin. Yang kedua melalui kontak fisik, contohnya menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga melalui sentuhan, seperti menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangan. Berdasarkan cara penyebaran virus corona, maka cara pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak antar individu, serta membatasi diri keluar rumah dan berada di keramaian. Kasuwun kagem gatosaken putra putrinipun tetep wonten dalem, boten lelungan menawi boten wonten kawigatosan. Ananging mbuh bilih kepeksa medal saking griya, kasuwun ginakaken masker lan menawi kepanggih tiyang sanes prayogi ngendikan kanthi jaga jarak, ngaturaken salam tanpa jawat asta, jagi diri lan keluarga kita supados katebihna saking semebaripun virus corona utawi COVID-19. Mugi kita sedaya lan keluarga tansah kaparingan kasarasan lan katebihna saking sambikala. Mekaten himbauan kita saking Satlantas Polres Bantul, mugi kita tansah pikantuk pengayuman saking Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jumlah kasus terpapar COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Pada Selasa 24 November 2020 tercatat pasien positif COVID bertambah 4.192 dan menjadi 506.302. Pasien sembuh bertambah 2.927 dan menjadi 425.313. Angka kematian bertambah 109 dan menjadi 16.111. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam menanggapi pandemi COVID-19, bahkan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia. Pada awal terjadinya wabah, pemerintah melakukan penjagaan ketat di jalur keluar masuk warga asing ke Indonesia, seperti bandara. Pada tanggal 13 Maret 2020, pemerintah Indonesia membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID. Hal ini dilakukan setelah 2 warga Indonesia dilaporkan positif COVID-19. Setelah kasus COVID-19 menyebar luas di berbagai penjuru Indonesia, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini dilakukan untuk mereda laju penularan COVID-19. Wabah penyakit menular seperti saat ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Cara penanggulangan wabah penyakit menular yang dilakukan oleh Nabi adalah dengan cara lockdown ataupun karantina wilayah. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Hadis riwayat Muslim.
Hal ini dimaksudkan agar wabah menular tersebut tidak menyebar kemana-mana. Jika kita mendatangi daerah yang terkena wabah, besar kemungkinan kita akan terkena wabah tersebut. Dan jika kita keluar dari daerah yang terkena wabah, maka kemungkinan kita akan menyebarkan wabah dari daerah kita ke daerah lain. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabatnya untuk menjaga jarak dari orang yang terkena penyakit menular. Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini sangat relevan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Masyarakat saat ini melakukan isolasi atau karantina, memisahkan antara orang yang sudah terpapar COVID-19 dengan orang yang belum terpapar COVID-19. Hal ini bertujuan agar COVID-19 tidak menular kemana-mana. Teman-teman, untuk mempercepat selesainya sebuah wabah seperti COVID-19 saat ini, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah cara yang ampuh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun itu terlihat tidak mungkin terjadi. Dengan skala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi ini segera berakhir dan kita dapat tersenyum kembali, bertemu bertatap muka satu sama lain. Wallahu a'lamu bishawab. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.